Orang kadang bilang begini, cara orang yang tidak mendalami ilmu. Wong sama-sama kiai, sama-sama ormas Islam kok beda awal Ramadan, sehingga jadi debat Ahad atau Minggu sama Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmain. Nama ba'du. Yang sangat kita hormati bersama ini ada Bapak Rektor, ada Bapak On, Bapak Rohidin, semua wakil rektor, semua yang ada di sini dan semua muhibbin, semua pecinta ngaji yang saya hormati. Meneruskan ngaji yang sempat tertunda sudah beberapa kali. Saya memang termasuk orang yang sangat menekuni ilmu seperti yang dikatakan Pak Fathul Wahid lagi. Dikatakan lagi berkali-kali bahwa memang penelitian itu saya berkali-kali bilang tidak harus orang-orang pinter banget sebetulnya, karena perangkat yang disediakan Allah ini juga menyediakan untuk orang-orang bodoh. Dan itu hikmah terbesar dari Islam. Jadi Islam ini bisa difahami orang pinter juga oleh orang-orang yang nggak pinter. Saya punya kenangan tentang ilmu astronomi. Kita belajar falak itu jelimet, Pak Fathul Wahid, jelimet sekali. Ketika ada perdebatan misalnya awal Ramadan itu Ahad sama Senin. Saya lagi misalnya Ahad, Minggu sama Senin. Karena kita ini di pesantren kalau bilang Minggu itu kadang dilarang, harus bilang Ahad. Apalagi kiainya Pak Fathul Wahid di Kudus, Kiai Torehan itu fanatik, itu nggak boleh orang bilang Minggu, harus bilang Ahad. Yang lucu itu ada seorang kiai yang sangat fanatik terhadap Islam, itu nggak mau kalendernya ditulis kenaikan wafat Isa Al-Masih. Karena keyakinan umat Islam bukan Isa yang wafat tapi Sibeh Isa. Itu di kalender Kudus kan wafatnya dalam kurung Sibeh Isa. Ya, yang menyerupai Isa, jadi saking fanatiknya tetap menulis sesuai keyakinan. Saya teruskan. Orang kadang bilang begini, cara orang yang tidak mendalami ilmu. Wong sama-sama kiai, sama-sama ormas Islam kok beda awal Ramadan, sehingga jadi debat Ahad atau Minggu sama Senin. Saya punya mak-mak ya, kalau orang sepuh itu yang dulu ikut buyut saya. Jadi saya ini generasi kelima, itu orang itu muammar, ditakdir umurnya panjang. Itu bilang gini, Gus, sebetulnya untuk tahu kalender yang benar mana itu gampang katanya. Cari tanggal 15, nanti kelihatan siapa yang salah. Ternyata betul, kalau dihitung Ahad, nanti 15-nya misalnya jatuh hari apa, nanti kelihatan, ternyata pas yang dikatakan 15 versi Ahad itu bulan belum purnama. Purnamanya itu di versi mereka yang tanggal 16. Berarti benar mana? Yang Senin kan? Tapi yang versi Senin ternyata betul pas 15 pas purnama. Artinya apa? Allah menyediakan perangkat untuk menguji Senin apa Ahad dengan cara awam, yaitu nunggu tanggal 15. Artinya gini, kata siapa yang tahu itu hanya orang pinter gitu. Orang awam juga bisa tahu. Karena agama ini milik bersama, ya, milik orang pinter, milik yang tidak pinter. Sehingga dalam pola-pola Islam, di antara madhab Syadzili, madhab Thariqah Naqsyabandiyah, itu beliau di antara kampanyenya gini, kata Thariqah Naqsyabandiyah. Thariqah kami ini, yastawi fistifadatiha ar-rijalu wasibyan. Popularitas Thariqah saya mudahnya difahami ini antara orang pinter yang sudah dewasa sama anak-anak kecil ini sama. Kenapa demikian? Kalau dalam filosofi kebenaran itu ada pepatah fa innal haqqa adharu min syamsidz dhahirah. Kebenaran itu lebih jelas ketimbang matahari di siang hari. Sehingga mereka dengan mudahnya mensifati Allah misalnya adz-dzahir, zat yang begitu jelas. Kenapa Allah begitu jelas? Karena ulama dulu cara, kalau dalam bahasa pondok mensifati, menstatuskan. Alam raya ini maujud. Maujud itu ada. Di mana-mana sesuatu yang ada itu ya diciptakan oleh yang ada. Masa tidak ada kok menciptakan yang
ada. Sehingga mereka tidak pernah tertarik sama faham komunis, ateis bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan. Pertanyaannya adalah bagaimana sesuatu yang tiada menyebabkan yang ada. Sehingga ulama dulu pinter, sifat wajib itu apa? Wujud. Karena alam raya ini kadung wujud, kadung maujudat, maka Allah harus wujud. Berhubung wujudnya Allah itu wujud penyebab, harus kodim atau harus awal. Masa penyebab datangnya terlambat dulu yang jadi efek dari penyebab itu. Sehingga mereka dengan gampangnya mensifati Allah az-zahir, zat yang begitu jelas. Sehingga Imam Sibaweh ahli nahwu itu juga mengenali Allah lewat teori nahwu. Beliau bilang Allah itu siapa? Allahu a'raful ma'arif, zat yang paling mudah dikenali. Nah sehingga tadi seperti yang dikatakan Pak Rektor, sebetulnya perangkat ilmu seperti tadi menemukan bulan itu diantaranya ditemukan kalau bulan tuh nggak rata itu ya lewat teori gambar karena sekian jarak punya akibat sekian, punya misalnya kita melihat gunung kelihatannya indah padahal di situ ya ada lubangnya, ada pohon yang tertebang, ada pemandangan yang nggak indah, tapi gara-gara dilihat dari jauh semuanya indah. Maka disarankan orang yang baru nggak suka istrinya terus melihat dari jauh, tinggal minggat lah kira-kira. Kalau ditinggal minggat 2 bulan itu mesti cinta lagi itu. Kan fungsinya baru kelihatan itu. Tapi kalau dekat terus tuh mesti sama neknya lah kira-kira gitu, sama mangkelnya. Sehingga itu ya dipakai teori juga dalam silaturahim. Di agama terkenal ada pepatah zuruhiban tasdad hubban. Jadi ya jangan sering ketemu, nanti kamu gampang cinta. Kalau sering ketemu ya gampang bosen lah kira-kira seperti itu. Nah, kemudian teori-teori awam ini dikembangkan. Yang awam, jadi dulu orang menemukan matahari itu besarnya kayak apa, rembulan besarnya seberapa, itu dilihat setiap kita melihat mobil itu jarak 1 kilo masih kelihatan sekian meter, nanti kalau 2 kilo berkurang sekian senti, kalau 3 kilo berkurang sekian senti, terus dikalikan ya kira-kira seperti itu. Kalau rembulan masih kelihatan segede itu berarti kali sekian pengurangan tadi, terus ditemukan. Makanya kita Pak Fathul Wahid yang di pesantren yang memang serius ngaji, itu di situ ada ilmu falak, itu ditemukan sebelum ada teknologi. Jadi kita tahu gerhana itu lamanya berapa, terus yang kena gerhana sisi mana, terus itu dihitung. Karena dari dulu sains ilmu itu di atas teknologi. Jadi kalau keyakinan kita di pesantren, teknologi itu hanya menyumbang nggak sampai 30%. Jadi orang bisa menemukan pesawat misalnya itu karena melempar batu, kalau masih ada tekanan batu itu tidak akan jatuh. Padahal batu itu tidak ada mesinnya, asal ada tekanan dia tidak jatuh. Terus dihitung kecepatan berapa yang menjamin sesuatu itu tidak jatuh. Hanya ditemukan pesawat, meskipun mau landing harus tetap banter, karena kalau tidak banter jatuh. Itu dihitung, artinya dari sains dulu baru ditemukan teknologinya untuk gimana supaya tetap kecepatan sekian itu ketika mau landing. Nggak boleh pesawat direm, kalau direm ya jatuh karena tadi seperti batu dilempar dia nggak jatuh ya kalau masih ada tekanan.